Apakah Anda seorang single? Jika iya, saya mau tanya dong. Bagaimana Anda melihat kehidupan single Anda saat ini? Apakah Anda puas dan bangga dengan status Anda? Atau sebaliknya, Anda melihat masa ini memberikan begitu banyak tekanan, kekhawatiran, dan bahkan mencuri sukacita Anda, sehingga Anda berharap masa ini akan segera berakhir. Dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-32, Paulus mengingatkan kita untuk jangan khawatir. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam masa single ini, terutama untuk Tuhan. Ini adalah waktu yang tepat untuk memusatkan perhatian kepada Tuhan, melakukan apa yang baik, benar, dan yang berkenan kepadanya. Sedikit atau banyak, orang yang sudah menikah akan terbagi perhatiannya untuk urusan keluarga. Tetapi, sebagai single, kita dapat melayani Tuhan tanpa gangguan. Apakah Tuhan sangat berharga untuk Anda? Apakah Anda pernah punya impian untuk bisa melayani Tuhan tanpa gangguan? Inilah saatnya. Jangan sia-siakan waktu yang sangat berharga ini. Mari kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, raga, dan kekuatan kita. Selamat pagi saudara-saudari, selamat datang di Kebaktian Online GKDI Jakarta. Sebelum kita memulai kebaktian kita, akan ada beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan berikut ini. Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja lamanya. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia
Sang Raja, nyanyi bagi dia. Sang Raja, Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi dia. Sang Raja, nyanyi bagi dia. Sang Raja, nyanyi bagi dia. Sang Raja, selamanya. When the mountains fall and the sea turns around, but my world stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, feel the broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me.
Selamat pagi, brothers dan sisters. Kita sangat bersyukur di hari Minggu pagi ini kita akan belajar kembali tentang undivided devotion. 2 minggu yang lalu, Harlem sudah mengajarkan kita bagaimana kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita itu menjaga juga pengabdian kita kepada Tuhan. Kita tahu ketika mengasihi Tuhan, kita tahu kondisi kita, dan ketika mengasihi sesama kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Minggu lalu, saudara kita dari Chicago, kita sangat diberkati, A.T. Anderson, juga mengajarkan kita bagaimana Yesus ketika mengalami pencobaan sekalipun, tetap bisa menjaga pengabdiannya tidak terganggu kepada Tuhan. Hari ini, saya juga akan berkhotbah dan mengajarkan kita dari firman Tuhan, topik yang sama. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami terus diperlengkapi, diajar untuk pengabdian kami kepada Engkau semakin teguh, semakin penuh. Dan kami tidak membiarkan satu hal pun mengganggunya, mengalihkannya Tuhan. Dan saya berdoa kepada Engkau ketika kami mendengarkan firman ini, Engkau juga menjaga pikiran kami sehingga hanya tertuju sepenuhnya kepada Engkau. Roh Kudus juga membimbing hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan perkatakan saja. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saya sebagai seorang murid Yesus, tahun ini genap 22 tahun. Dan 10 tahun diantaranya saya melayani sebagai full time. Hal yang membuat saya ada masa pengabdian saya bahkan sebagai pelayan bisa terganggu. Tapi ada masa juga mengalami satu pengabdian yang luar biasa sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Satu hal yang saya belajar, ini adalah menyangkut saya merasa aman atau tidak dengan Tuhan dalam pengabdian saya. Hari ini kita akan belajar dari satu Mazmur, yaitu Mazmur 139. Kenapa Mazmur ini yang saya mau khotbahkan? Karena Mazmur ini juga menggambarkan perjalanan hidup dan pengabdian saya sendiri kepada Tuhan. Amin. Kita akan baca di Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Engkau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Wow. Apa yang Daud mengerti tentang Tuhan? Tuhan adalah Tuhan yang semuanya telah tahu tentang pribadinya dia. Posisinya, pikirannya, perbuatannya, perkataannya. Dia mengatakan ketika aku berdiri Engkau mengetahui. Pikiranku Engkau mengerti. Bahkan memeriksa aku. Selagi aku berjalan atau berbaring. Saya suka memeriksa anak saya ketika mereka lagi tidur berdua. Saya memastikan mereka tidur dengan nyenyak, nyaman. Dan itu adalah satu hal yang saya suka lakukan berkali-kali. Bahkan mengetahui semua perkataanku sebelum terucap. Sebegitunya Tuhan mengurung hidupnya Daud. Dari depan, dari belakang. Bahkan tangan Tuhan tidak pernah terlepas dalam hidup Daud. Dan dia mengungkapkan ini terlalu ajaib. Ini sebuah keajaiban pengetahuan ini. Ini sebuah kekaguman.
Itulah yang dirasakan Daud, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bukan sekedar tahu, tapi maha tahu dan aktif tertarik kepada pribadinya Daud. Kata yang digunakan Daud dalam Mazmur ini adalah Adonai, yang artinya ini tentang Tuhan, Tuan, Master. Kata Adonai sendiri adalah penyebutan Israel kepada Yahweh. Karena kata Yahweh begitu sakral dan mulia, mereka merasa tidak pantas menyebutkan itu. Dan mereka mengganti dengan kata Adonai, yang artinya adalah my Lord, my Master. Kata asalnya adalah dari kata Adon, yang menunjukkan status seseorang yang memerintah, seseorang yang berkuasa, seseorang yang punya power atas orang lain. Seperti raja kepada hamba, seperti tuan kepada seperti majikan kepada pelayannya, seperti tuan kepada budaknya. Berarti Mazmur 139 adalah mengidentikan tentang pengabdian seseorang kepada Tuhan, Adonai. Dan hari ini kita akan belajar apa yang membuat Daud punya pengabdian yang sangat aman kepada Tuhan. Yang pertama adalah, ini kata-kata Daud, saya suka sekali kata-kata ini. Adonai, know me. Bahkan mengetahui saya, lebih daripada saya mengenal diri saya. Itu maksud Daud. Bukankah hari ini hal yang sama kita akan merasa aman dalam hubungan ketika orang yang dekat dengan kita mengenal kita, mengerti kita, merasakan kita. Segala hubungan yang terjadi di dalam hidup kita membutuhkan pengenalan dan pengertian. Semakin mengenal, semakin mengerti, hubungan itu semakin kuat. Dan kita merasa nyaman, dan rasa nyaman kita akan berubah menjadi rasa aman. Dan kita hari ini mengatakan kepada Tuhanku mengenal aku. Mengapa ayat ini begitu powerful? Ungkapan ini powerful bagi seorang Daud. Kita baca di 1 Samuel 16 ayat 7. Ini adalah waktu ketika Samuel diminta Tuhan mengurapi Daud. Dan waktu dia pertama kali melihat Eliab, kakak dari Daud, Samuel berpikir inilah raja yang akan diurapi. Samuel tidak belajar juga sebelumnya. Dia mengurapi seorang perawakan raja, yaitu Saul. Saul itu dikatakan dia paling tinggi di antara semua bangsanya. Bangsanya yang lain sebahu ke atas, dia lebih tinggi dari semua bangsanya. Dialah seorang kaya dan dialah sebenarnya raksasa daripada Israel. Tapi dia tidak berdaya melawan raksasa Filistin yaitu Goliat. Tuhan berkata kepada Samuel, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Tuhan menolak Eliab. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bukankah ini kabar baik bagi kita? Ketika orang lain melihat kita dengan cara berbeda, dunia melihat kita dengan segala penampakan luar kita, tapi Tuhan yang bisa melihat, menembus ke dalam hati kita. Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Kebayang ya, kalau orang tuanya kaya pun sampai 7 turunan, Daud itu apes juga, dia keturunan ke-8. Dia nggak dapat apa-apa. Bahkan dia dikatakan kemerah-merahan. Paras elok. Dia lebih cocok bintang film sebenarnya. Bahkan dikatakan karirnya adalah gembala 2-3 ekor kambing domba. Kurang impresif. Ini menjadi raja sebuah bangsa. Tetapi dikatakan Tuhan telah melihat hati Daud. Dia telah mengenal Daud. Bahkan sebelum Daud menyadari siapa dirinya. Bahkan sebelum Daud mampu bermimpi suatu hari dia seperti apa.
Tuhan telah menetapkan dia sebagai seorang raja. Wow. Brothers dan sisters, berapa banyak di antara kita hari ini punya hubungan dan berkata, saya lonely, tidak ada yang mengerti saya. Orang tua tidak mengerti saya, sahabat tidak mengerti saya, bos tidak mengerti saya, segalanya tidak mengerti saya. Saya mau katakan sekali lagi, Adonai paling mengerti kita. Puncak pengertiannya akan segala diri kita dengan dia memberikan Yesus yang merasakan seluruh penderitaan kita. Dan dia adalah mengerti segalanya tentang kita. Rasa aman sangat kita butuhkan dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Puluhan tahun dalam hidup saya kehilangan rasa aman dengan hubungan. Saya merasa ditolak oleh papa saya merasa tidak diinginkan oleh ibu saya merasa gereja menolak saya merasa sekolah menghina saya. Itu dalam hidup saya merasa tidak ada yang mengerti tentang saya. Dan saya menjadi orang yang takut memulai hubungan. Tidak percaya dengan hubungan. Karena akan menghasilkan kesakitan, kekecewaan, dan kepahitan. 30 September yang lalu adalah tanggal di mana saya memberikan diri saya sepenuhnya kepada satu pribadi yang mengerti saya, yaitu Kristus. 22 tahun saya mengikut Kristus. Itu adalah perayaan bagaimana dia mengerti dan menerima saya. Itu adalah perayaan 22 tahun saya aman berjalan bersama dia. Mengalami naik turun kehidupan. Ada masa saya tidak begitu dekat dengan dia. Tetapi yang saya tahu, Kristus masih ada. Memberikan segala yang saya perlukan untuk saya merasa aman. Brothers dan sisters, jika hanya Kristus, Allah Adonai, yang mengerti segala yang kita rasakan hari ini, harusnya kita tetap merasa aman. Amin. Kita lanjut. Di Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Daud mengungkapkan perasaannya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanku di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Wow. Engkau di sana. Tidak ada satu tempat pun di mana Tuhan tidak berada. Dalam segala keberadaan Daud, dia tahu satu hal. Dia tidak bisa lari daripada Tuhan. Tidak bisa jauh daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berada di sana, mengejarnya, membawanya kembali. Pengalaman hidup Daud sangat menarik. Daud pernah menjadi seorang pelarian. Daud lari dari Saul. Kita baca di Samuel 19 ayat 2 sampai Samuel 5. Kalau kita baca di sana, kita bisa baca sendiri. Sekitar 10 tahun, menghabiskan waktu 10 tahun, berpindah-pindah di 16 lokasi berbeda dalam 3 tahap pelarian.
Tahap pelariannya itu pertama adalah itu masih di sekitar Yerusalem selama 3 tahun. Tahap kedua menghabiskan juga 3 tahun di padang gurun. Tahap yang ketiga bahkan sampai ke negeri Filistin. Menghabiskan masa 10 tahun sejak dia ditombak oleh Saul dan dia harus lari. Dan sampai dia jadi raja. Bukan di Yerusalem, dia di Hebron. Ini yang dialami Daud selama 10 tahun. Nomaden berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita berada di posisi Daud, kita sudah diurapi menjadi seorang raja. Tapi kita makin jauh dari istana dan kekuasaan itu. Kita akan berkata apa? Mungkin kita akan mempertanyakan Tuhan. Atau kita akan memilih di mana Tuhan. Tetapi Daud tidak seperti itu. Kalau kita baca Mazmur, di setiap 16 tempat itu, lahir Mazmur dari Daud. Menulis Mazmur yang menunjukkan dimanapun tempat dia berpindah, Tuhan ada di sana. Yang menunjukkan Tuhan Maha Hadir bersamanya. Saya percaya inilah yang selalu Daud katakan dimanapun dia berada. Adonai with me. Tuanku, Tuhanku bersamaku. Bukankah hal yang sama hari ini? Tidak peduli kita dimanapun berada, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Bukan hanya tentang tempat, tapi mungkin dalam keadaan hidup kita lagi high atau lagi low. Yang membuat kita aman, bukan situasi yang terkendali itu. Bukan keadaan yang sesuai harapan kita. Bukan ketika semuanya rasanya aman. Karena rasa aman kita sesungguhnya adalah apapun keadaannya. Kita lagi mendaki. Kita bersama dengan Tuhan. Kita lagi terjun bebas. Kita terjun bebas bersama dengan Tuhan. Kita melewati lembah, kita bersama Tuhan. Gurun, apapun keadaan kita hari ini, kita lagi sakit bahkan. Itu bukan hal yang mengukur rasa aman kita. Tetapi Adonai, Tuanku, bersamaku. Amin. Tapi ada masa juga Daud lari dari Tuhan. Hanya dimulai satu peristiwa kecil. Harusnya Daud itu pergi berperang, dia tidak berperang. Nah, ini kadang-kadang dibuat cukup satu keputusan kecil yang seharusnya kita lakukan, kita tidak lakukan. Ini bisa berdampak besar dalam kehidupan kita. Seorang raja yang lama di pelarian, lama di medan perang, seorang yang punya energi begitu hebat, ketergantungan kepada Tuhan, suatu hari saat semua pasukannya berperang, dia harusnya ada di sana. Dia tidur. Dia terbangun dan dia naik ke sotoh istana. Dia melihat seluruh kerajaan yang diberikan Tuhan ke dalam tangannya. Tapi satu yang dia lihat dari sotoh, Batsheba. Dari hanya melihat Batsheba. Di tengah semua yang Tuhan berkati dan dia lihat Batsheba. Mulai perzinahan terjadi. Tidak cukup, kelicikan terjadi. Bagaimana Daud mengatur supaya suaminya terbunuh. Akhirnya pembunuhan terjadi. Daud menutupi semuanya, mengcover semuanya. Sampai suatu hari Nabi Nathan datang kepada Daud. Jika ada seseorang memiliki banyak ternak dan ada seseorang hanya memiliki satu, dia ingin menjamu orang lain tapi dia sayang dengan ternaknya dan dia mengambil yang satu itu dari orang itu. Daud marah. Daud marah. Orang itu harus
hukum mati. Nathan dengan lembut berkata kepada Daud, engkaulah itu. Wow. Cukup kita melakukan pelarian-pelarian kecil dari Tuhan. Kita bisa kehilangan hati kita dalam merasakan, dalam sensitivitas kita tentang kehadiran Tuhan. Daud menerima teguran itu, saya bersyukur. Dia tahu bahwa sekarang dia harus kembali kepada Tuhan. Dia tidak bisa lari dari Tuhan. Dia harus berhadapan kembali dengan Tuhan. Membereskan semuanya dan menghadapi konsekuensi dari dosanya. Apa yang membuat kita hari ini lari dari Tuhan? Kita anggap itu pelarian kecil. Yang harusnya kita ke gereja, kita nggak ke gereja. Mungkin sekecil itu. Yang harusnya kita datang ke pertemuan grup, kita nggak datang. Harusnya kita Zoom, tapi kita nggak Zoom. Anggaplah itu pelarian-pelarian kecil. Saya pernah melakukan itu 2 kali. Saya lari dari jemaat. Saya lari dari Tuhan. Saya pikir dengan saya lari ke Papua. Tidak ada, saya pilih kota yang tidak ada jemaat. Apa yang terjadi, saudara-saudari? Tuhan sudah di sana. Tuhan sudah di Nabire. Tuhan sudah di Siriwo. Dia membawa saya dari tengah hutan. Dia pegang saya dengan tangan yang kuat itu. Dia tuntun saya kembali kepadanya. Tangan yang kokoh, yang keras, membawa saya kembali. Jika Tuhan tidak melakukan itu dalam kehidupan saya tidak akan ada pernah di sini berbagi tentang kehadiran Tuhan kepada kita semua. Dan saya bersyukur Tuhan membalikkan kembali hidup saya. Menuntun saya dari jauh dan menunjukkan kepada saya inilah hidup. Bersamakulah hidup yang paling aman. Kehadiran Tuhan apakah membuat kita aman, tenang, secure? Atau kita bahkan mengukur kehadiran Tuhan dengan kehadiran hal lain dalam hidup kita. Kok Tuhan, kita ukur kehadiran Tuhan dengan seberapa hebat karir kita, materi kita, kekuasaan kita. Bahkan mungkin bagi single hari ini, kita mengukur kehadiran Tuhan dengan kehadiran pasangan atau jodoh. Dan itu karena nggak ada, kita lari kecil, lari sedikit kepada jodoh di luar sana. Atau apa hari ini? Pengakuan, karena kita mengalami begitu banyak penolakan di dalam kehidupan kita. Kita mengejar pengakuan manusia dan kita lari kecil dari Tuhan. Atau masa depan, atau apapun itu. Kita pikir itu hanya kecil, lari dari Tuhan. Kita tutupi. Tetapi yang mengerikan adalah bahaya seperti Daud. Kita kehilangan hati kita. Sensitivitas kita akan kehadiran Tuhan. Itu bahaya dan tidak bisa membawa kita kembali. Jalan terbaik, apapun kondisi kita hari ini, jangan lari dari Tuhan. Kembali, Dia ada di sana menunggu kita. Bahkan Dia akan lakukan dengan tangan yang kuat membawa kita kembali. Tapi jangan keraskan hati kita. Amin. Daud berkata, inilah rasa amannya atas kemahatauan Tuhan atas dirinya dan kemahahadiran Tuhan dalam hidupnya. Dia punya satu kemantapan, keteguhan, dan dia tahu inilah pengabdian dia tentang masa depan dia. Ini yang menjadi terpenting bagi Daud daripada hal lain, daripada situasi itu. Di ayat 23 dikatakan, selidikilah aku ya Allah. Kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Seperti Daud, masa depan kita, bukan hanya masa lalu kita Tuhan hadir, bukan hanya masa lalu kita Tuhan tahu, masa kini kita juga, bahkan masa depan kita. Dia maha tahu dan maha hadir di sepanjang jalan itu hidup kita.
kita bisa katakan rasa aman kita kepada Tuhan hari ini. Dia menyelidiki kita. Dia mengenal hati kita. Dia bahkan menguji kita. Kita minta Tuhan, uji saya Tuhan. Bahkan dia mengenal segala pikiran-pikiran kita. Dia melihat segala jalan kita. Kita minta Tuhan, jangan aku jauh melenceng. Aku ingin Engkau ada di sana buat aku. Dan kita berkata kepada Tuhan untuk masa depanku Tuhan. Tuntun aku di jalan yang kekal. Inilah rasa aman kita. Di dalam devotionnya kita kepada Tuhan. Pengabdian kita kepada Tuhan. Dua hal yang menjaga pengabdian kita kepada Tuhan. Tidak akan berpaling, tidak akan teralihkan, tidak akan terganggu. Karena kita merasakan rasa aman bersama Tuhan kita. Dialah orang yang paling mengenal kita, sangat mengenal kita. Dan dia selalu bersama dengan kita. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Jangan biarkan apapun mengalihkan pengabdian kita kepada Tuhan. Karena itu tidak aman. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Berkati kami Tuhan. Berikan kami rasa aman daripadamu Tuhan. Rasa aman sesungguhnya adalah ketika kami mengerti Engkaulah satu-satunya pribadi yang paling mengerti dan memahami kami. Bantu kami merasa aman. Juga Engkau adalah Tuhan yang maha hadir dalam segala keadaan kami. Ajar kami sensitif dan kami aman terus mengabdi kepada Engkau. Terpujilah Engkau Bapa yang maha tahu dan maha hadir dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.